Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal derajat ionisasi atau alfa. Sebelum kita masuk ke contoh soal, marilah kita simak terlebih dahulu beberapa penjelasan berikut ini. Derajat ionisasi atau alfa. Sebelum kita mengerjakan soal tentang derajat ionisasi, maka pengetahuan awal atau prasyarat yang harus kita miliki adalah kita harus bisa membuat reaksi ionisasi terlebih dahulu. Konsep-konsep reaksi ionisasi. Yang pertama, tentukan apakah senyawanya elektrolit kuat ataukah elektrolit lemah. Untuk hal ini sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang konsep dan contoh soal elektrolit. Di dalamnya ada pengelompokan dan contoh elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Silahkan kalian buka kembali catatan tentang hal itu. Jika elektrolit kuat, maka digunakan tanda panah satu arah. Ini adalah tanda panah satu arah. Jika elektrolit lemah, maka digunakan tanda panah dua arah. Ini adalah tanda panah dua arah. Contoh HCl ada di daftar elektrolit kuat, sehingga digunakan tanda panah satu arah pada reaksi ionisasinya. Ini HCl, aqueous, ini adalah wujud zat. Aqueous itu berarti dia larutan HCl, berarti HCl yang dilarutkan ke dalam air, menghasilkan ion H positif dan ion Cl negatif. Tanda panah ini dibaca menghasilkan ya, karena HCl termasuk elektrolit kuat, sehingga tanda panah yang digunakan adalah tanda panah satu arah. Sedangkan CH3COOH tidak ada dalam daftar elektrolit kuat, sehingga digunakan tanda panah dua arah pada reaksi ionisasinya. CH3COOH aqueous menghasilkan CH3COO negatif dan ion H positif. Nah, lihat di sini digunakan tanda panah dua arah karena CH3COOH termasuk asam lemah dan dia termasuk elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah digunakan tanda panah dua arah. Konsep yang kedua, unsur yang berada di depan biasanya adalah kation atau ion positif, dan unsur yang berada di belakang biasanya adalah anion atau ion negatif, kecuali CH3COOH. Nah, lihat di sini CH3COOH menghasilkan kationnya H positif, ini H kation atau ion positifnya ada di belakang. Jadi untuk CH3COOH merupakan pengecualian dari konsep kedua. Konsep ketiga, untuk kation muatannya biasanya berasal dari golongan di mana ion tersebut berada. Sedangkan untuk anion, muatannya menyesuaikan dengan selisih konfigurasi oktet. Ingat kembali aturan oktet dan duplet di materi semester 1. Contoh, HCl menghasilkan ion H positif dan ion Cl negatif. H itu bermuatan positif 1. Nah, ini kalau tidak ada tulisan positif saja berarti dia positif 1. Karena H berada di golongan 1A. Jadi kalau dia golongan 1A, muatannya adalah muatan positif 1. Sedangkan Cl bermuatan negatif 1 karena berada di golongan 7A, selisih 1 dengan konfigurasi oktet. Jadi yang berada di golongan 7A karena selisihnya 1 dengan konfigurasi oktet, maka muatannya adalah negatif 1. Contoh kedua, di sini ada CaOH 2 kali menghasilkan Ca2 positif dan 2OH negatif. Nah, di sini Ca bermuatan positif 2 karena Ca berada di golongan 2A, sedangkan OH bermuatan negatif 1.
Nah, ini untuk diingat-ingat, OH itu adalah namanya anion poliatom, muatannya negatif 1. Contoh ketiga, NaOH menghasilkan Na positif dan OH negatif. Nah, lainnya ada Na2SO4 menghasilkan 2 Na positif dan SO4 2 negatif. Diingat ya, di sini SO4 itu adalah anion poliatom yang bermuatan negatif 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal derajat ionisasi atau alfa. Reaksi ionisasi NaCl menghasilkan Na positif dan Cl negatif. Mula-mula NaCl 1 mol. Ternyata NaCl terionisasi sebanyak 1 mol. Besarnya derajat ionisasi adalah titik-titik dan NaCl termasuk titik-titik. Nah, pertama kita buat dulu rumusnya. Di sini alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, untuk jumlah mol zat yang terionisasi di soal ada ini NaCl terionisasi 1 mol. Jadi masukkan 1 mol ke sini dari soal yang ini. Kemudian jumlah mol zat mula-mula itu juga 1 mol. Berarti dia mula-mulanya 1 mol dan terionisasi juga sebanyak 1 mol. Sehingga alfanya sama dengan 1 dibagi 1. Suatu bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau dia alfanya 1 berarti dia termasuk elektrolit kuat. Dan dari sini kita tahu bahwa mula-mula 1 mol, terionisasi juga 1 mol. Artinya di sini larutan ini terionisasi sempurna atau terionisasi semua. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Soal kedua. Reaksi ionisasi CH3COOH menghasilkan ion CH3COO negatif tambah ion H positif. Mula-mula CH3COOH adalah 2 mol. Ternyata ion H positif yang terbentuk sebanyak 0,5 mol. Besarnya derajat ionisasi adalah titik-titik. Dan CH3COOH termasuk titik-titik. Seperti biasa, kita buat dulu rumusnya. Alfa sama dengan jumlah mol CH3COOH yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol CH3 mula-mula. Kita buat dulu reaksi ionisasinya. CH3COOH menghasilkan CH3COO negatif dan ion H positif. Nah, di sini mula-mula. Dari soal mula-mula CH3COOH ada 2 mol. Kita masukkan di sini 2 mol. Kalau pada saat awal ini ionnya belum ada sama sekali, baik ion yang negatif maupun ion yang positif, sehingga saat mula-mula kedua ion ini diberi angka 0. Kemudian terbentuk atau terionisasi. Dari soal itu ada ion H positif yang terbentuk sebanyak 0,5 mol. Jadi kita isi di sini 0,5 mol. Nah, berapakah derajat ionisasi? Untuk derajat ionisasi berarti kita perlu mencari jumlah mol CH3COOH yang terionisasi ya, yang di sini. Jadi cari dulu CH3COOH yang terionisasi. Bagaimana caranya? Nah, di sini ternyata yang terionisasi itu sebanyak 0,5 mol. Mengapa 0,5 mol? Karena ketika proses ion itu terbentuk atau terionisasi, jumlah koefisien menyatakan ketika terbentuk atau terionisasi, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol. Ingat, semester 1 koefisien itu yang mana? Koefisien itu adalah angka yang ada di depan
senyawa atau di depan ion. Kalau tidak ada angka di depannya, maka koefisiennya sama dengan 1. Kita lihat di sini, H tadi adalah yang diketahui, 0,5 mol, koefisiennya 1. CH3COH yang ditanyakan, ini koefisiennya juga 1. Dengan koefisien yang sama, maka molnya juga sama, yaitu sama-sama 0,5 mol. Nah, dari sini dapat dibuat alfa sama dengan 0,5 mol. Ini dari sini asalnya, ya. Jadi kan tadi rumusnya jumlah mol CH3COH yang terionisasi. Di sini tadi setelah dicari dapat 0,5, dimasukkan ke sini, ya. Jadi 0,5 mol dibagi jumlah mol CH3 mula-mula. Ini yang dari soal ini tadi 2 mol, masukkan ke sini, ya. Jadi ini 0,5 mol dibagi 2 mol. Berapa hasilnya? Sama dengan 0,25. Ingat kembali aturan alfa, kalau alfanya lebih dari 0 kurang dari 1, maka dia termasuk elektrolit lemah. Kemudian di sini mula-mula 2 mol dan yang terionisasi hanya 0,5 mol. Berarti di sini dia terionisasi sebagian, ya. Jadi kalau dia mula-mula sama dengan terionisasi berarti sempurna. Tapi kalau yang terionisasi itu hanya sedikit daripada mula-mula, artinya dia terionisasi sebagian. Kalau terionisasi sebagian berarti dia termasuk elektrolit lemah. Soal ketiga, reaksi ionisasi FeOH 3 kali. Ini cara membacanya kalau ada kurung kayak gini, bacanya FeOH 3 kali. Menghasilkan Fe3 positif dan 3OH negatif. Mula-mula FeOH 3 kali itu ada 1 mol dan terionisasi dengan derajat ionisasi sama dengan 0,3. Tentukanlah yang pertama FeOH 3 kali yang terionisasi, kemudian ion Fe3 positif dan OH negatif yang terbentuk, dan terakhir FeOH 3 kali setelah terionisasi. Jawaban kita tulis dulu reaksi ionisasinya. FeOH 3 kali menghasilkan ion Fe3 positif dan 3 ion OH negatif. Mula-mula di sini ada 1 mol dari soal, ya. Kemudian pada saat awal itu ion-ionnya belum terbentuk sehingga dibuat ini masing-masingnya sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang terbentuk atau terionisasi itu belum tahu, itu adalah soal yang A. Jadi buat dulu rumusnya, alfa sama dengan jumlah mol FeOH 3 kali yang terionisasi dibagi jumlah mol FeOH 3 kali mula-mula. Di sini soal yang A yang ditanyakan adalah yang terionisasi, berarti yang bagian atas ini yang ditanya. Alfa dan jumlah mol mula-mula itu ada di soal. Yang diketahui kita tulis alfanya 0,3, ini dari soal 0,3. Kemudian jumlah mol yang terionisasi itu yang ditanyakan. Kemudian berarti di sini jumlah mol FeOH 3 kali yang terionisasi ada sebanyak 0,3 mol. Dari mana? Jumlah mol yang terionisasi itu adalah 0,3 dikali 1 mol. Sehingga yang terionisasi ada sebanyak 0,5 mol. Nah, 0,5 mol ini kita isikan ke sini. Ya, seperti biasa, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol. Kalau di sini koefisien Fe itu 1, 0,3 mol, maka di sini kita tulis sebentar yang jawaban yang A FeOH 3 kali yang terionisasi sama dengan 0,3 mol. Nah, di sini ulang lagi, yang di sini dengan perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Koefisien FeOH 3 kali di sini angka tidak ada, berarti koefisiennya sama dengan 1. Dia tadi diperoleh 0,3 mol dari sini, ya. Kemudian Fe3 positif itu juga koefisiennya 1. Sehingga koefisien 1 berarti molnya juga sama-sama 0,3. Bagaimana dengan yang OH3 min?
itu 0,9 mol. Kenapa 0,9 mol? Karena di sini koefisiennya 3. Di sini 1, kalau koefisien 1 0,3 mol. Berarti kalau koefisiennya 3 berarti 0,3 dikali 3 sama dengan 0,9. Nah, di sini kita tulis ion Fe3 positif dan OH negatif yang terbentuk. Ion Fe3 positifnya sama dengan 0,3 mol dari sini ya. Ini ion Fe3 positif 0,3 mol kita pindahkan. Kemudian ion OH negatif itu sama dengan 0,9 mol. Di sini kita tarik garis setelah terionisasi. Untuk soal yang C, dia menanyakan FeOH 3 kali setelah terionisasi. Nah, untuk lihat ini pembatasnya adalah tanda panah. Yang sebelum tanda panah itu namanya reaktan atau pereaksi. Yang sesudah tanda panah yang sebelah kanan ini adalah produk atau hasil reaksi. Nah, kalau untuk yang pereaksi itu diberi tanda negatif. Artinya mula-mula dikurangi dengan yang terbentuk atau terionisasi. 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7 mol. Jadi di sini FeOH 3 kali setelah terionisasi sama dengan 0,7 mol. Ya, untuk tambahan yang ini sebenarnya tidak ditanyakan tapi tetap kita cari saja supaya ketika muncul soal kalian tetap bisa menjawab. Nah, kalau dia produk atau hasil itu mula-mula dijumlahkan atau ditambah dengan terbentuk atau terionisasi. 0 tambah 0,3 mol. Berarti setelah terionisasi, ion Fe3 positif itu masih ada sebanyak 0,3 mol. Sementara untuk OH itu ada sebanyak 0,9 mol. Tugas. Tuliskan di buku catatan kalian masing-masing seluruh ringkasan materi dan contoh soal dari video ini ya. Jadi konsep-konsep reaksi ionisasinya tadi ditulis, contoh soalnya juga ditulis. Sambil menulis itu sambil kalian pikirkan dan pahami ya. Yang ini angkanya dari mana, yang itu angkanya dari mana. Dan buku catatan jangan sampai hilang. Ketika sewaktu-waktu ibu tagih tugasnya, maka kalian sudah siap. Oke. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.